Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempresentasikan mengenai understanding strategis. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Fadilah Saibul Kafi, yang kedua ada Fandi Nurul Alifin, yang ketiga ada saya sendiri Muhammad Fathullah Amrullah, yang keempat ada Ridho Fauzan. Next. Jadi kami akan membahas mengenai 4 poin. Yang pertama ada tujuan strategi. Yang kedua ada konsep strategi. Yang ketiga ada strategi tingkat perusahaan. Yang keempat ada strategi unit perusahaan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang tujuan strategi. Yang pertama ada profitability. Return on investment merupakan rasio profitabilitas yang dihitung dari laba bersih terhadap total aktiva. Semakin tinggi rasio ini berarti semakin baik kondisi suatu perusahaan. Ini ada rumus yang mencari return on investment. Yang pertama ada rasio yang pertama ada revenue dikurang expense dibagi revenue lagi, terus ada revenue dibagi investment, nanti hasilnya akan mendapatkan return on investment. Ini ada contoh soalnya, 10.000 dibagi 9.500 dibagi 10.000 lagi, 10.000 dibagi 4.000, nanti hasilnya akan mendapatkan return on investment sebesar 12,5%. Rasio yang pertama ini merupakan rasio profit margin percentage. Rasio yang kedua ini merupakan rasio investment turnover. Selanjutnya ada risk atau risiko. Pengejaran profitabilitas, organisasi dipengaruhi oleh kesediaan manajemen untuk mengambil risiko. Tingkat pengambilan risiko bervariasi dengan kepribadian masing-masing manajer. Namun demikian, selalu ada batas atas. Beberapa organisasi secara eksplisit menyatakan bahwa tanggung jawab utama manajemen adalah untuk melestarikan aset perusahaan, dengan profitabilitas dianggap sebagai tujuan sekunder. Selanjutnya ada multiple stakeholder approach. Yang pertama ada the capital market. The capital market merupakan sebuah perusahaan mengumpulkan dana di pasar modal. Dan oleh karena itu pemegang saham publik merupakan konstituen yang penting. Yang kedua ada the public market. Merupakan perusahaan menjual barang dan jasanya di pasar produk dan pelanggan membentuk konstituen utama. Yang ketiga ada the factor market. Persaingan untuk sumber daya seperti modal dan bahan baku di pasar faktor. Dan konstituen utama adalah karyawan dan pemasok perusahaan dan berbagai komunitas di mana sumber daya dan operasi perusahaan berada. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, konsep strategi. Mengenai definisi strategi ini sangat beragam, namun ada kesepakatan umum yang menggambarkan bahwa strategi ini merupakan arah umum yang mana organisasi berencana untuk bergerak untuk mencapai tujuannya. Setiap organisasi yang dikelola dengan baik memiliki satu atau lebih strategi, meskipun tidak dinyatakan secara eksplisit. Sebuah perusahaan mengembangkan strateginya dengan mencocokan kompetensi intinya dengan peluang industri. Next up. Baik, pada tampilan 21 ini menjabarkan secara skematis tentang perkembangan strategi perusahaan. Kenneth R. Andrews memajukan konsep dasar ini. Menurut Andrews, perumusan strategi adalah proses yang digunakan eksekutif senior untuk mengevaluasi kekuatan dan kelemahan perusahaan dalam kaitannya dengan peluang dan ancaman yang ada di lingkungan, dan kemudian memutuskan strategi yang sesuai dengan kompetensi inti perusahaan dengan peluang lingkungan. Strategi dapat ditemukan pada dua tingkatan. Yang pertama yaitu strategi untuk keseluruhan organisasi, dan yang kedua strategi untuk unit bisnis dalam organisasi. Strategi tingkat perusahaan. Next.
Oke, di sini terdapat pameran 2.3 mengenai jenis strategi tingkat perusahaan. Yang pertama adalah industri tunggal. Yang kedua ada diversifikasi terkait. Yang ketiga diversifikasi yang tidak terkait. Yang pertama industri tunggal. Memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang sebelumnya itu sangat tinggi, tetapi tingkat diversifikasi pada produknya sangat rendah. Yang kedua diversifikasi terkait. Memiliki keterkaitan dengan perusahaan sebelumnya itu memiliki nilai yang sama itu pada tengah-tengah. Dan tingkat diversifikasinya pun pada tingkat yang tengah-tengah juga. Sementara untuk diversifikasi yang tidak terkait, memiliki tingkat diversifikasi produk yang cukup tinggi, tetapi memiliki keterkaitan dengan perusahaan yang lainnya pun sangat rendah. Next. Baik, sini saya akan menjelaskan lebih dalam mengenai klasifikasi perusahaan dalam strategi tingkat. Yang pertama itu industri tunggal, merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi dalam satu lini bisnis. Biasanya perusahaan ini menggunakan kompetensi intinya untuk mengejar pertumbuhan dalam industri tersebut. Contohnya itu perusahaan ExxonMobil yang terdapat di industri perminyakan. Yang kedua yaitu perusahaan diversifikasi tidak terkait. Merupakan perusahaan yang tidak memiliki kaitan sama sekali atau tidak memiliki hubungan dengan jenis bisnis sebelumnya. Contohnya itu perusahaan Textron yang beroperasi dalam bisnis beragam seperti alat tulis, helikopter, berjaya mesin, komponen mesin pesawat, dan mesin turbin gas. Yang ketiga itu diversifikasi terkait. Merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi di beberapa industri dan beberapa unit bisnis untuk mendapatkan manfaat dari seperangkat kompetensi inti yang sama. Contohnya yaitu perusahaan PNG. Next. Kompetensi inti perusahaan. Apa itu kompetensi inti perusahaan? Yaitu sebuah keunggulan perusahaan yang dapat menambah nilai signifikan bagi pelanggan. Oleh karena itu, pertumbuhan dan diversifikasi berbasis kompetensi memiliki potensi keberhasilan yang sangat signifikan bagi perusahaan. Contohnya itu perusahaan Honda yang berasal dari Jepang, yang memiliki kemampuannya merancang mesin kecil. Perusahaan ini menggunakan kompetensi pada awalnya untuk memasuki bisnis sepeda motor. Namun, seiring berjalannya waktu, perusahaan Honda telah meningkatkan kompetensinya dalam teknologi mesin kecil di berbagai bisnis seperti mobil, mesin pemotong rumput, peniup salju, mobil salju, dan peralatan listrik luar ruangan. Next. Di sini merupakan ringkasan mengenai strategi tingkat perusahaan yang tiga tadi. Yang pertama itu dari jenis perusahaan ada industri tunggal, yaitu digambarkan dengan satu. Ini bersaing hanya satu industri. Contohnya itu perusahaan McDonald, Texas Air, ataupun perusahaan Nucor. Yang kedua, perusahaan teridentifikasi terkait. Ini tuh perusahaan yang berbeda-beda, tetapi masih ada kaitan dengan perusahaan yang sebelumnya. Sehingga kompetisi intinya pun sama. Contohnya itu perusahaan Emerson Listrik. Yang ketiga itu perusahaan teridentifikasi yang tidak terkait, yaitu perusahaan yang memiliki beragam produk tetapi tidak memiliki kaitan dengan perusahaan sebelumnya. Sehingga benar-benar otonom bisnis di pasarnya sangat berbeda. Contohnya itu perusahaan Textron tadi. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, saya akan menjelaskan mengenai strategi unit bisnis. Next. Apa sih strategi unit bisnis itu? Strategi unit bisnis berurusan dengan bagaimana menciptakan dan mempertahankan keunggulan kompetitif di setiap industri di mana perusahaan telah memilih untuk berpartisipasi. Itu strategi bisnis bergantung pada dua aspek yang saling terkait, yaitu yang pertama ada misinya, mengenai tentang apa tujuan keseluruhannya. Yang kedua ada keunggulan kompetitifnya, yaitu mengenai tentang bagaimana unit bisnis harus bersaing dalam industrinya untuk mencapai misinya. Next. Selanjutnya ada misi unit bisnis. Ada beberapa model perencanaan telah dikembangkan untuk membantu manajer tingkat korporat dari perusahaan yang
verifikasi untuk mengalokasikan sumber daya secara efektif. Model-model ini menunjukkan bahwa sebuah perusahaan memiliki unit bisnis dalam beberapa kategori yang diidentifikasi oleh misi mereka. Strategi yang tepat untuk setiap kategori yang berbeda. Dari sekian banyak model perencanaan, 2 yang paling banyak digunakan. Next. Ada 2 model perencanaan yang paling banyak digunakan, yaitu yang pertama ada 2x2 Growth Share Matrix by Boston Consulting Group. Yang kedua ada 3x3 Industry Attractiveness Business Strength Matrix by General Electric Company atau McKinsey and Companies. Sementara model-model ini berbeda dalam metodologi yang mereka gunakan untuk mengembangkan misi yang paling tepat untuk berbagai unit bisnis. Nah, mereka memiliki serangkaian misi yang sama untuk yang dipilih. Akan tetapi satu yang diambil, yaitu dari 2x2 Growth Share Matrix. Yaitu, next. Contohnya, ada di gambar ini, yaitu ada 4 poin, yaitu build, hold, harvest, and divest. Yaitu membangun, menahan, memanen, dan melepaskan. Next. Ada 4 poin tadi dijelaskan. Yang pertama yaitu membangun. Nah, misi ini menyeratkan bertujuan peningkatan pangsa pasar, bahkan dengan mengorbankan pendapatan jangka pendek dan arus kas. Misalnya, bioteknologi merek peralatan listrik genggaman Black & Decker. Yang kedua yaitu ada poin memegang, di mana misi strategis ini diarahkan untuk melindungi pangsa pasar dan posisi kompetitif unit bisnis, misalnya komputer mainframe IBM. Poin yang ketiga yaitu memanen. Nah, itu bertujuan untuk memaksimalkan pendapatan jangka pendek dan arus kas, bahkan dengan mengorbankan pangsa pasar. Misalnya, produk tembakau American Brands, bola lampu General Electric, dan Sylvania. Poin keempat yaitu ada melepaskan. Misi ini bertujuan untuk menunjukkan keputusan untuk menarik diri dari bisnis baik melalui proses likuidasi lambat atau penjualan langsung. Next. Selanjutnya yaitu ada keunggulan kompetitif unit bisnis. Terdapat 5 poin, yaitu ada intensitas persaingan di antara para pesaing yang ada. Yang kedua ada kekuatan tawar-menawar pelanggan. Yang ketiga ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Yang keempat ada ancaman pengganti. Yang kelima yaitu ada ancaman masuk baru. Oke, yang pertama adalah intensitas persaingan antara pesaing yang ada. Faktor-faktor yang memengaruhi persaingan yang langsung adalah pertumbuhan industri, diferensiasi produk, jumlah dan keragaman pesaing, tingkat biaya tetap, dan kelebihan kapasitas internal dan hambatan keluar. Yang kedua yaitu ada kekuatan tawar-menawar pelanggan. Faktor-faktor yang memengaruhi kekuatan pembeli adalah jumlah pembeli, biaya peralihan pembeli, kemampuan pembeli untuk berintegrasi ke belakang, dampak produk unit bisnis terhadap biaya total pembeli, dampak produk unit bisnis terhadap kualitas atau kinerja produk pembeli, dan signifikansi volume unit bisnis. Yang ketiga yaitu ada kekuatan tawar-menawar pemasok. Faktor yang mempengaruhi kekuatan pemasok adalah jumlah pemasok, kemampuan pemasok untuk mengintegrasikan ke depan, keberadaan input pengganti, dan pentingnya volume unit bisnis bagi pemasok. Yang keempat yaitu ada ancaman dari pemain pengganti. Faktor-faktor yang mempengaruhi ancaman substitusi adalah
yaitu sebagai berikut: harga atau kinerja relatif barang substitusi, biaya peralihan pembeli, dan kecenderungan pembeli untuk mengganti. Yang terakhir yaitu ada ancaman masuk baru. Faktor-faktor yang mempengaruhi hambatan masuk yaitu sebagai berikut: persyaratan modal, akses ke saluran distribusi, skala ekonomi, diferensiasi produk, kompleksitas teknologi produk atau proses, pembalasan yang diharapkan dari perusahaan yang ada, dan kebijakan pemerintah. Next. Oke, ada dua cara umum unit bisnis dalam menanggapi peluang kompetitif berkelanjutan, yaitu yang pertama ada biaya rendah, yang kedua ada diferensiasi. Yang pertama yaitu biaya rendah. Biaya rendah itu kepemimpinan biaya dapat dicapai melalui pendekatan seperti skala ekonomi ya dalam produksi, efek kurva pengalaman, pengendalian biaya yang ketat, dan minimalisasi biaya. Maksudnya minimalisasi biaya itu dalam bidang-bidang seperti penelitian dan pengembangan, atau research and development, layanan, tenaga penjualan, dan periklanan. Yang kedua ada diferensiasi. Fokus utama dari strategi ini adalah untuk membedakan penawaran produk dari unit bisnis, menciptakan sesuatu yang dianggap unik oleh pelanggan. Nah, pendekatan ini itu untuk mendiferensiasi produk termasuk loyalitas merek, seperti perusahaan Coca-Cola dan Pepsi Cola dalam minuman ringan. Dalam layanan pelanggan yang unggul seperti Nordstrom dalam detail, jaringan dealer seperti perusahaan Caterpillar Tractors dalam peralatan konstruksi, lalu ada desain produk dan fitur produk dalam perusahaan Hewlett Packard dalam elektronik, dan teknologi. Perbedaan dalam teknologi dalam perusahaan Cisco dalam infrastruktur komunikasi. Next. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya kami mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.